Berlatar pada sebuah perang besar yang sudah terjadi jauh sebelum awal peradaban manusia, di mana perang bayangan antara sosok baik dan jahat terus berlangsung, baik dalam bentuk pertarungan fisik maupun peperangan batin di dalam diri manusia. Dan dalam konflik itu, ilmu sihir menjadi senjata utama, sementara pihak jahat masih bertahan hingga sekarang dengan sebutan The Hand. Since time began, a war has been waged in the shadows between the armies of good and evil. Dua kubu tersebut tentu memiliki alasan masing-masing untuk saling berperang karena mereka memperebutkan orang-orang yang memiliki kemampuan magis yang dikenal dengan sebutan harta. She is a treasure, and both sides seek her out as a final weapon in an ancient war. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Elektra. Ia merupakan salah satu pejuang dari kubu baik yang memerangi organisasi The Hand, sekaligus seorang pembunuh bayaran yang siap menghabisi targetnya selama imbalan yang diberikan sesuai. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan kelompok The Hand, di mana seorang pemuda bernama Kirigi tengah meminta restu kepada sang ayah untuk memburu seorang harta yang terus menjauh dari mereka. Namun sang ayah sebagai pemimpin tentu lebih memahami situasi, sehingga ia justru mengutus orang lain untuk menjalankan misi tersebut. Then walk smoothly, Mesme, but quickly. Layaknya seorang agen profesional, Elektra terlihat sedang membersihkan TKP setelah berhasil mengeksekusi targetnya, di mana di sini kita akan diperlihatkan dengan kemampuan luar biasa miliknya, yaitu bisa melihat masa depan sehingga dirinya mampu menghindari berbagai ancaman kematian dengan sangat mudah. Tak lama kemudian Elektra didatangi oleh rekannya yang mengantarkan uang bayaran sekaligus menawarkan pekerjaan baru dengan nilai imbalan yang jauh lebih besar. I asked specifically for you. Location's in there, I'll call you when I get the target. Get some sleep. Di tengah perjalanan menuju lokasi target barunya, ingatan masa lalunya kembali terlintas di benaknya ketika dirinya dulu diusir dari perguruan oleh sang master dengan alasan yang sampai sekarang masih belum ia pahami. Sesampainya di sebuah villa, Elektra kembali dihubungi oleh sang agen yang memberitahu bahwa ia harus menunggu terlebih dahulu karena identitas target yang harus dibunuh masih belum diketahui secara pasti. Demi mengisi waktu luang, Elektra memilih bersantai sambil mengenang masa kecilnya. Namun ketenangan tersebut bukanlah sesuatu yang indah, melainkan mimpi buruk yang terus menghantui pikirannya hingga sekarang. Saat kembali ke dalam villa, Elektra merasakan ada kehadiran asing yang ternyata berasal dari seorang bocah perempuan bernama Abby yang diam-diam berjalan di dalam villa tempat ia menginap. Setelah berhasil menangkap Abby, Elektra langsung menyuruh pergi dan mengancam akan melukainya jika berani masuk tanpa izin lagi. Namun bukannya takut, Abby justru merasa kagum karena Elektra mampu menyadari keberadaannya dengan sangat cepat. How did you do that? Terbangun di tengah malam akibat mimpi buruk membuat Elektra terlihat gelisah dan tak mampu melanjutkan tidurnya, sehingga ia memilih berolahraga demi menenangkan pikirannya. Setelah selesai berlatih, Elektra melanjutkan aktivitasnya dengan bermeditasi di pinggir pantai hingga seorang pria bernama Mark datang menghampirinya untuk meminta maaf atas kelakuan putrinya yang telah masuk ke villa tanpa izin. I saw her late afternoon. Oh, you did? She broke into my house. Dan saat tengah menikmati suasana matahari terbenam, Elektra kembali dihampiri Abby yang kali ini mengajaknya makan malam atas permintaan sang ayah sebagai bentuk permintaan maaf pada dirinya. Now he's on my case. He made me come ask you to have Christmas dinner with us. Of what?
Christmas? Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Mark yang sedang sibuk menyiapkan makan malam untuk keluarga kecilnya dibuat terkejut saat melihat Abby datang membawa Elektra masuk ke rumah, dan ekspresi keterkejutannya itu langsung disadari oleh Elektra sehingga ia memilih untuk segera pulang saat itu juga. I'm sorry, she told me that you'd invited me. I'll just... No, please stay. I'm glad you're here. Namun karena merasa tidak enak hati ditambah dorongan dari Abby yang terus memintanya tinggal, akhirnya Mark menahan Elektra agar tidak pergi, dan mereka pun makan malam bersama sambil mendengarkan cerita Abby tentang masa lalunya ketika ia pernah dikeluarkan dari sekolah akibat terlalu nakal. She's a good student. It's the behavioral stuff that's been a problem. Elektra yang mulai merasa tertarik dengan keluarga kecil tersebut lantas menanyakan keberadaan ibu Abby, di mana Mark menjelaskan bahwa istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu akibat kecelakaan lalu lintas saat berkendara dalam keadaan mabuk, dan setelah mendengar cerita itu, Elektra malah memilih pulang karena merasa dirinya benar-benar tidak diinginkan berada di rumah tersebut. Keesokan harinya, Elektra mendapat kabar dari sang agen yang akhirnya memberitahu identitas target baru yang harus segera dibunuh. Namun betapa terkejutnya Elektra saat mengetahui bahwa target tersebut ternyata adalah keluarga Abby. Mendengar hal itu, Elektra langsung memutuskan untuk membatalkan misinya karena terlalu iba dengan keluarga baik yang baru saja dikenalnya. Bahkan ia memilih pulang kampung karena mulai jenuh dengan pekerjaannya yang terus membuat hidupnya dipenuhi mimpi buruk. Sang agen yang cukup baik ternyata tidak mempermasalahkan keputusan Elektra, namun ia memberi sedikit peringatan bahwa akan ada pembunuh lain yang menggantikan posisinya, sehingga Elektra harus memilih antara membunuh keluarga itu sendiri atau melindungi mereka dari para pembunuh lainnya. They'll just send somebody else, eh? Dan benar saja seperti yang dikatakan oleh sang agen, Elektra mulai menyadari adanya kehadiran asing yang berniat menghabisi keluarga Mark, sehingga ia pun membatalkan niat pulang kampungnya demi melindungi mereka. Singkat cerita, malam pun tiba ketika Mark hendak pergi keluar rumah, namun tiba-tiba Elektra menghentikannya karena ingin berbicara, di mana ia mengaku sudah menyadari ada sosok asing di sekitar rumah yang sedang mengincar Abby dan ayahnya. Setelah itu, Elektra mulai menanyakan siapa sebenarnya Mark, serta alasan kenapa para pembunuh sampai ingin membunuh keluarganya. Namun tepat ketika Mark hendak menjelaskan, tiba-tiba beruntung semua itu hanyalah gambaran masa depan yang dilihat Elektra, sehingga dirinya mampu mengantisipasi setiap serangan para ninja misterius yang datang untuk menghabisi keluarga Mark. Di akhir pertarungan, Elektra sengaja menyisakan satu orang ninja hidup-hidup untuk diinterogasi mengenai siapa dalang dibalik semua ini dan alasan mereka memburu keluarga Mark. Namun sebagai ninja sejati, pria itu lebih memilih kehilangan nyawa daripada membocorkan rahasia sang master. Sementara itu terlihat jelas rasa kecewa Kirigi terhadap sang ayah setelah para bawahannya gagal menjalankan misi, sehingga ia memutuskan untuk turun tangan sendiri demi membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pemimpin The Hand berikutnya. The task is yours. Complete it, and you will have proven yourself worthy of leading this council. I will step aside. Keesokan harinya, Elektra membawa Mark dan Abby menemui sang guru, lalu meminta beliau melindungi mereka dari kejaran kelompok The Hand karena Elektra sendiri sama sekali belum memahami alasan kenapa organisasi itu begitu ngotot mengejar mereka.
Mendengar hal tersebut, sang guru akhirnya meminta Mark untuk berkata jujur kepada Elektra mengenai alasan sebenarnya mereka diburu, dan karena sudah tidak punya pilihan lain, Mark pun mengungkapkan bahwa istrinya dulu sebenarnya tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh The Hand saat mereka sedang melarikan diri, dan semua itu terjadi karena Abby memiliki kekuatan spesial yang disebut sebagai harta, sehingga The Hand sangat berambisi untuk mendapatkan dirinya. The Hand wanted something he couldn't give. Kecewa bercampur marah kini menyelimuti hati Elektra karena dirinya rela mengorbankan misi, bahkan mempertaruhkan nyawa demi melindungi keluarga Mark yang ternyata selama ini telah membohonginya, sehingga tanpa banyak bicara Elektra memutuskan pergi dari sana dan tak ingin lagi berurusan dengan keluarga si pembohong yang tak tahu diri itu. Beruntung keputusan Elektra segera disadari Abby yang langsung mengejarnya untuk meminta maaf sambil memohon agar Elektra tidak meninggalkan mereka, karena jika dirinya pergi maka tidak akan ada lagi sosok yang mampu melindungi mereka dan nasib mereka kemungkinan besar akan berakhir sama seperti ibunya yang sudah meninggal. Di tengah pembicaraan itu, Elektra tiba-tiba menyadari ada seorang yang sedang mengawasi mereka, sehingga tanpa berpikir panjang, ia langsung membawa Mark dan Abby pergi menemui sang agen dengan harapan mereka bisa mendapatkan perlindungan di sana. What's wrong? Sesampainya di lokasi, Elektra justru disambut dengan kekecewaan dari sang agen karena selain mempertaruhkan nyawanya sendiri, Elektra juga tanpa sadar ikut menyeret dirinya ke dalam masalah besar, di mana kemungkinan besar mereka tidak akan selamat jika sampai berhadapan langsung dengan The Hand. Di tengah tidurnya, Elektra mendadak terbangun akibat suara pistol keras yang ditembakkan sang agen tepat di atas kepalanya, dan itu ternyata bukan tanpa alasan karena sang agen menyadari bahwa pasukan The Hand sudah sampai di kediamannya, sementara Elektra sendiri mendapatkan penglihatan bahwa Kirigi sudah semakin dekat. They're here. Let's use the truck. We won't make it. That's the best way. Layaknya lelaki sejati, sang agen memilih bertahan untuk menahan pasukan Kirigi agar Elektra bisa melarikan diri bersama Mark dan Abby, meskipun dirinya sadar bahwa keputusan itu kemungkinan besar akan mengorbankan nyawanya sendiri. What about you? Saat mengetahui Elektra sudah memasuki area hutan, salah satu anak buah Kirigi yang memiliki kemampuan menghidupkan tato di tubuhnya langsung memunculkan beberapa serigala dari tatonya agar mereka bisa lebih cepat memburu Elektra beserta dua target lainnya. Di tengah pelarian itu, Elektra melihat kawanan serigala terbang mulai mendekati posisi mereka, sehingga ia segera menyembunyikan Mark dan Abby dalam sebuah gua kecil, sementara dirinya memilih keluar untuk mengalihkan perhatian sekaligus menghadapi anak buah Kirigi yang bertubuh paling besar. Setelah berhasil mengalahkan si tubuh besar, Elektra malah mendapati Mark dan Abby sudah tidak berada di tempat persembunyian karena keduanya ternyata lebih dulu melarikan diri, dan di saat bersamaan Elektra kembali mendapatkan bayangan tentang bahaya yang akan menimpa mereka, sehingga ia langsung tancap gas mencari keberadaan mereka. Tak disangka rupanya Mark dan Abby berhasil mengalahkan salah satu anak buah Kirigi menggunakan kemampuan bela diri yang selama ini Abby sembunyikan, dan melihat hal itu, Elektra sampai dibuat speechless hingga hampir tidak menyadari ancaman yang sedang mendekatinya. A little treasure, aren't you?
Ketika keadaan mulai terdesak dan tidak ada jalan untuk kabur, tiba-tiba sang guru buta datang menyerbu lokasi tersebut hingga membuat Kirigi memilih mundur demi menyelamatkan diri beserta para anak buahnya. Beberapa hari kemudian, Elektra akhirnya sadar dari pingsannya dan langsung menemui sang guru untuk minta penjelasan mengenai alasan The Hand begitu ngotot mengejar Abby, dan akhirnya terungkap bahwa Abby merupakan seorang harta yang kekuatannya sudah bangkit sejak usia 4 tahun, sehingga The Hand sangat ingin menguasainya demi kepentingan mereka sendiri. Elektra akhirnya mulai memahami alasan kenapa dulu sang guru mengusirnya dari perguruan, karena semua itu ternyata bertujuan agar ia bisa belajar membedakan antara kebaikan dan kejahatan, sekaligus memahami manusia seperti apa yang pantas untuk dieksekusi dan mana yang justru harus ia lindungi, hingga pada akhirnya semua perjalanan ini perlahan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. I always knew your heart was pure. You simply needed to see it for yourself. Keesokan harinya, Elektra yang ingin segera mengakhiri seluruh kekacauan dengan Kirigi lantas menghubunginya lewat telepati untuk mengajak pertarungan secara adil tanpa melibatkan siapapun di antara mereka. Sesampainya di rumah yang akan dijadikan lokasi duel, Elektra pun mulai menyiapkan berbagai jebakan dan perlengkapan yang nantinya akan sangat berguna untuk menghadapi para anak buah Kirigi. Sementara di tengah persiapannya, satu persatu pasukan The Hand mulai berdatangan untuk menghabisinya, hingga pertarungan besar pun tak bisa dihindari lagi. Clever girl. Setelah seluruh kroconya berhasil dihabisi, akhirnya Kirigi menampakkan diri dan langsung bertarung melawan Elektra demi mengakhiri semua kekacauan yang sejak awal terus menyeret mereka ke dalam peperangan panjang. Saat Elektra mulai terbojok, tiba-tiba Abby datang untuk membantunya hingga mereka berdua berhasil lolos dari sana. Sementara Kirigi sengaja membiarkan mereka pergi karena rupanya ia sudah menempatkan beberapa anak buahnya di lokasi lain untuk langsung menangkap mereka. 1, 2, 3. Elektra pun membawa Abby melewati sebuah labirin besar di depan rumah dengan harapan mereka bisa mengecoh Kirigi agar tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Namun tanpa disadari, si pengguna tato ternyata sudah berada di posisi ideal, lalu mengeluarkan jutaan ular hingga Abby berhasil dipisahkan dari Elektra. Ketika sadar Abby sudah tidak lagi bersamanya, Elektra akhirnya memutuskan untuk mencari sumber masalah terlebih dahulu, karena ia tahu selama pemilik kemampuan itu masih hidup, maka seluruh ular tersebut tidak akan berhenti mengejar mereka. Meski Abby berhasil lolos dari cengkraman ribuan ular, nasib buruk justru kembali menghampirinya karena kali ini ia bertemu dengan wanita racun yang ternyata tidak berniat menangkap Abby, melainkan ingin langsung mengeksekusinya karena takut posisinya akan tergantikan dan kedekatannya dengan Kirigi perlahan memudar akibat kehadiran calon penerus baru. Sementara itu, Elektra yang terus mencari ke setiap sudut labirin malah kembali dipertemukan dengan Kirigi hingga membuatnya tidak punya pilihan lain selain menghadapi pria itu sekali lagi dalam pertarungan hidup dan mati.
Dan ya, bukannya langsung menghabisi Elektra, Kirigi justru terlalu menikmati pertarungan tersebut hingga keadaan perlahan berbalik dan membuat dirinya harus tumbang di tangan sang pahlawan. Setelah berhasil mengalahkan Kirigi, Elektra pun segera mencari keberadaan Ebi dan si wanita racun, lalu tanpa ragu melemparkan senjata Sai Okinawa miliknya dengan sangat presisi hingga menancap tepat di kepala wanita tersebut. Melihat Ebi yang sudah berada dalam kondisi sekarat, Elektra langsung membawanya pulang dan berharap gadis itu masih bisa diselamatkan. Namun karena Ebi tak kunjung sadar, Elektra akhirnya terpikir untuk mencoba teknik milik gurunya yang dulu pernah digunakan untuk membangkitkannya dari kematian. Keesokan paginya Elektra pun berpamitan kepada semua orang termasuk Mark dan Ebi. Namun sebelum pergi, ia meminta sang guru untuk menjaga Ebi dari segala bahaya dengan harapan gadis itu tidak perlu menjalani kehidupan kelam seperti yang selama ini ia alami. Tamatlah sudah cerita kami.